Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi barik wasallim ajmain. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat, muslimin dan muslimah semuanya yang dimanapun berada, tidak terkecuali ada yang dari Hong Kong, ibu angkat kami yang mungkin juga dalam kesibukannya ya di malam hari masih sempat menyimak tayangan ini. Mohon didoakan mudah-mudahan kita sama-sama istiqomah dalam keimanan, ihsan dan istiqomah dalam Islam ini, dalam keimanan dan dalam keihsanan tentunya. Dan juga teman-teman saudara-saudari beriman yang muslimah yang ada juga yang bekerja ya sebagai tenaga kerja di Hong Kong dan negara lainnya yang menyimak tayangan kami, mudah-mudahan Allah berikan pahala ganjaran yang besar ya, karena juga begitu besar sumbangannya terhadap pendapatan negara, dan juga mudah-mudahan ikhtiar bekerjanya di luar negeri menjadi tambahan timbangan amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, sebagian di akhirat dan sebagian di dunia sudah Allah berikan balasannya. Dan tidak terkecuali semua saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Papua, kaum muslim muslimat yang mungkin menyaksikan tayangan ini, izinkanlah kami kepada kesempatan wabil khusus di hari ini menyapa dan kembali selain mendoakan juga kembali ingin berbagi pada kesempatan di siang hari ini di nomor hadis 2359 di kitab Sahih Muslim ya. Kitab Sahih Muslim ini di halaman 709 di kitab yang ke-43, kitab tentang fadail atau kitab keutamaan. Adapun kitab Sahih Muslim ini terdiri dari 54 kitab pembahasannya jika tidak keliru sampai bagian akhirnya, seperti itu. Ada sekitar 54 kitab ya. Ini kitab yang akan kita bahas ini kitabnya kitab yang ke-43 seperti itu. Ya benar 54 sudah kami cek. Kitab Sahih Muslim ini kitabnya terdiri dari 54 kitab. Kalau kitab Sahih Al-Bukhari terdiri dari 97 kitab atau topik pembahasan. Nah, di kitab yang ke-43, di kitab Fadail atau kitab keutamaan ini, itu hadis yang terkait tentang Rasulullah SAW menjelaskan ya, ditampakkan neraka dan surga di hari itu, dan Rasulullah SAW tidak melihat kebaikan serta keburukan yang lebih itu dibandingkan hari itu. Dari hari-hari sebelumnya tidak pernah ditampakkan kebaikan dan keburukan dibanding hari itu. Langsung saja kita merujuk ke redaksi hadisnya, mudah-mudahan menjadikan ibrah dan menjadikan kita tetap bisa istiqomah dimanapun kita berada. Jangan lupa genggamlah keimanan sampai kita menjumpai akhir hayat atau ajal kita, dan kita berdoa mudah-mudahan sama-sama meninggal dalam kondisi husnul khotimah dan diterima seluruh amalan kita. Tentunya semua saudara-saudara kita yang telah berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kelapangan di sisi kuburnya dan surga penantian di alam kubur, kenikmatan sampai datangnya hari kebangkitan. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian, langsung saja redaksi hadis ini di kitab Sahih Muslim babnya yang ke-134 ya, tidak keliru. Tidak keliru. Babnya ke-37 maaf. Ini subbab ya atau subtopik. Nomor hadisnya 2359 atau 2359 dari sahabat Anas bin Malik ya. Di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi syai'un. Jadi Rasulullah SAW telah mengetahui semua perkara para sahabat, seperti itu. Fa khataba faqala, kemudian Rasulullah berdiri dalam khutbahnya lalu bersabda atau berkata, uridat alayya al-jannatu wan naru. Jadi telah diberitahukan kepada Rasulullah SAW atau telah ditampakkan kepada Rasulullah SAW itu tentang surga dan neraka. Dalam riwayat redaksi hadis yang berbeda di kitab Sunan Ibnu Majah dan Abu Daud, kami sudah membacanya tadi, ditampakkan surga dan neraka di sisi dinding-dinding yang berada di kanan kiri Rasulullah SAW. Ini sebagai bentuk mukjizat Rasulullah SAW, ditampakkan surga dan neraka di hari itu. Alam ara kal yaumi fil khairi wa syarri. Jadi Rasulullah juga tidak pernah ditampakkan dibandingkan hari ini tentang kebaikan dan keburukan itu. Jadi sebelumnya tidak pernah ditampakkan kebaikan dan keburukan dibandingkan, lebih jelasnya dibandingkan di hari itu. Walau ta'lamuna ma a'lamu.
la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran. Jadi seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari yang sudah ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah tadi, maka kita akan lebih banyak menangis, yaitu dan sedikit tertawa, seperti itu. Jika kita seandainya mengetahui dan melihat ya siksa neraka dan kenikmatan di surga, terutama neraka tadi bagi peringatan, maka kita akan lebih memperbanyak menangis dan akan sedikit tertawa atau bersenda gurau ataupun bermain-main. Qala, maka Anas melanjutkan perkataannya, fama ta'ala ashabi Rasulullah SAW yaumun asyaddu minhu. Jadi tidak ada hari yang lebih berat dirasakan oleh para sahabat Nabi di hari itu. Yaitu sebelumnya itu tidak pernah seperti itu. Jadi tidak ada hari yang lebih berat dirasakan oleh sahabat Nabi kecuali di hari itu. Selanjutnya Anas melanjutkan perkataannya, azau ru'usahum walahum khoninun. Dan kami menutupi atau mereka para sahabat Nabi menutup kepala mereka dalam kondisi menangis. Dalam redaksi hadis yang berbeda, para sahabat Nabi menangis sambil menutupi kepala mereka dan sampai mereka terkena penyakit hinau atau penyakit ini ya, masalah di hidung seperti itu karena banyaknya menangis. Jadi Rasulullah SAW pun ketika diberikan kabar oleh malaikat Jibril alaihissalam, pembawa wahyu, sayyidul para malaikat ya, pemimpin para malaikat, Rasulullah sendiri langsung menangis dan beberapa hari itu hanya keluar untuk sholat dan kemudian kembali lagi ke rumahnya tanpa berbicara apapun. Mimik muka Rasulullah juga terpancar kesedihan karena Rasulullah diberikan kabar akan ada dari umatnya yang melakukan dosa besar yang tidak sempat bertobat atau tidak bertobat ketika meninggal dunia, maka yang akan dimasukkan ke dalam neraka seperti itu, atau dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi Rasulullah pun menangis memberikan umatnya. Lalu bagaimana kita sebagai umatnya hingga hari ini? Masihkah kita istiqomah? Masihkah kita mau belajar tentang hadis-hadis Nabi, mengamalkannya dalam keseharian yang kita sebut sebagai sunnah itu dalam berkehidupan, yang ketika melakukannya diniatkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah fadilah utama yang akan kita dapatkan ketika kita mengikuti jejak Nabi. Itu adalah semua dosa-dosa kecil kita langsung Allah ampuni seketika, detik itu juga akan rontok seperti rontoknya dedaunan yang kering di musim kemarau yang diterpa angin yang kencang, seperti itu. Jadi buktikanlah jika kita memang layak, karena Rasulullah pun memikirkan kita jauh sebelum Rasulullah ketemu kita, jauh sebelum Rasulullah tahu, maksudnya jauh sebelum Rasulullah, sebelum kita dilahirkan, Rasulullah sudah lebih jauh memikirkan kita. Lalu bagaimana, apa kita juga masih ingat bersolawat kepada Rasulullah SAW karena syafaatnya adalah hak. Saking sedihnya Rasulullah sampai menangis dan tidak berkata apa-apa setelah dikabarkan neraka dan surga pada hari itu, kecuali hanya sholat, memimpin sholat berjamaah keluar para sahabat dan tidak berbicara apa-apa beberapa hari. Dan sahabat Nabi pun yang di lingkungan itu merasa berat dengan kabar itu, karena bagaimanapun ketakwaan mereka itu yang menyebabkan ketakutan mereka terhadap neraka tadi, terhadap neraka yang dikabarkan oleh Rasulullah tadi. Jadi neraka itu hak, surga hak, dan azab kubur pun juga hak. Maka Jibril memberikan kabar, jika seseorang belum merasa jaminannya ada, belum merasa aman dari azab kubur, dari siksa neraka, maka tidak sepatutnya dia banyak tertawa. Maka ingatlah wasiat Rasulullah ini. Jika kita, kata Rasulullah tadi, jika kita mengetahui apa yang Rasulullah ketahui, maka dipastikan kita akan sedikit tertawa, sedikit bermain-main, dan akan lebih banyak menangis. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.